Selamat datang di channel Silence Voice, channel yang menceritakan kejadian dan tokoh berpengaruh dunia yang terkadang menjadi perdebatan pro dan kontra. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukungannya dengan cara like dan subscribe supaya channel ini tetap bertahan. Terima kasih. Baiklah, video kali ini kita beri judul Sejarah yang Terulang, dari Tanah Indian ke Tanah Palestina. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa sejarah tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti nama, berganti tempat, dan kembali mengulang luka yang sama, di bawah langit yang berbeda. Berabad-abad lalu, di benua yang kini disebut Amerika, terjadi tragedi besar yang mengubah wajah dunia. Dan hari ini, di tanah Palestina, bayangan kelam itu seakan hidup kembali. Dulu, sebelum datangnya kapal-kapal dari Eropa, tanah Amerika adalah rumah bagi ratusan suku, Cherokee, Apache, Navajo, Sioux, dan banyak lagi. Mereka hidup dengan sederhana, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan hidup. Namun semuanya berubah saat orang-orang Eropa menjejakkan kaki di pantai-pantai baru. Mereka datang membawa peta, ambisi, dan senjata. Mereka menganggap tanah yang sudah berpenghuni ini kosong, karena penduduk aslinya dianggap tidak beradab. Mereka membawa ide yang disebut Manifest Destiny, keyakinan bahwa mereka ditakdirkan Tuhan untuk menguasai seluruh benua. Dan dengan keyakinan itu, tanah dirampas, penduduk diusir, dan peradaban dihancurkan. Suku Indian yang dulu bebas berkeliaran di lembah dan hutan, dipaksa menandatangani perjanjian yang tak adil, didorong jauh ke tanah tandus, ke dalam wilayah sempit bernama reservasi. Anak-anak mereka dipaksa masuk sekolah Eropa, dilarang berbahasa ibu, dipaksa melupakan budaya dan leluhur mereka sendiri. Yang melawan, dibunuh. Yang bertahan, hidup dalam kemiskinan dan kehilangan identitas. Bertahun-tahun kemudian, bangsa yang datang sebagai tamu berubah menjadi penguasa, dan penduduk asli menjadi orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Dan sekarang, sejarah berputar lagi di tanah yang jauh di Timur Tengah, Palestina. Setelah Perang Dunia dan penderitaan panjang bangsa Yahudi, lahirlah negara baru, Israel. Tapi di balik berdirinya negara itu, ada air mata bangsa lain yang tumpah. Ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari rumah mereka sendiri, dipaksa meninggalkan ladang, kebun zaitun, dan kota kelahiran. Rumah-rumah mereka digantikan pemukiman baru, bendera mereka digantikan simbol asing. Peristiwa itu disebut Nakba, yang artinya malapetaka. Dan sejak hari itu, malapetaka itu tak pernah benar-benar berhenti. Tembok tinggi memisahkan keluarga, anak-anak tumbuh di bawah suara drone dan sirene. Orang-orang kehilangan rumah bukan karena mereka berbuat salah, tetapi karena mereka lahir di tempat yang dianggap salah. Jadi, coba kita lihat lebih dalam. Apakah kita sedang menyaksikan pola sejarah yang berulang? Di Amerika dulu, penjajah datang dengan alasan membawa peradaban. Di Palestina, pendudukan dilakukan atas nama keamanan. Dulu, suku Indian disebut liar. Sekarang, Palestina disebut teroris. Dulu, perampasan tanah disebut kemajuan. Sekarang disebut pembangunan. Padahal yang terjadi sama saja. Tanah diambil, manusia diusir, sejarah dihapus. Yang membedakan hanyalah siapa yang memegang pena untuk menulis kisahnya. Dunia seringkali lupa bahwa setiap tanah yang dirampas punya cerita. Setiap rumah yang dihancurkan punya kenangan. Dan setiap manusia yang diperlakukan seperti bayangan punya hati yang bisa luka dan hancur. Kita hidup di zaman modern dengan satelit di langit dan kecanggihan teknologi. Tapi mengapa cara kita memperlakukan sesama masih sama seperti abad-abad yang lalu? Seolah kita tak belajar apa-apa dari darah yang pernah tumpah di tanah Indian atau dari air mata yang masih mengalir di tanah Palestina. Kesimpulannya, sejarah selalu memberi peringatan bahwa keserakahan tak pernah mati, ia hanya berganti bentuk. Dan penjajahan tak selalu datang dengan kapal, kadang datang dengan dalih keamanan dan janji kedamaian. Dulu, di Amerika, sebuah bangsa hilang dari peta karena dianggap tak penting. Hari ini, di Palestina, sebuah bangsa berjuang agar tak dihapus dari sejarah. Dua kisah yang berbeda tempat, namun memiliki satu pesan yang sama. Ketika kemanusiaan kalah oleh ambisi, maka sejarah akan menulis luka, bukan kemajuan. Dan selama dunia masih menutup mata, tragedi yang sama akan terus terjadi. Dengan nama yang baru, di tanah yang berbeda, tapi dengan luka yang tetap sama. Sejarah yang tidak dipelajari akan berulang.